Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, kami sekarang di Singapura, besok kami nyebrang ke Batam. Saudara Bapak sekalian, kami tidak akan lupa ya untuk mendampingi saudara atau menemani saudara, memberitakan kabar-kabar yang terbaru, baik itu apa yang dilakukan umat Tuhan, yang dilakukan Israel terhadap negara-negara, kelompok-kelompok radikal yang memusuhi dia, atau sebaliknya apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal negara-negara tertentu yang ingin melenyapkan Israel. Saudara, ini ada berita yang terbaru yang kami baru dapatkan, di mana ya ketua ulama terkemuka dunia keluarkan fatwa seruan jihad lawan Israel. Nah, ini saudaraku yang sekasih, makanya saudaraku yang sekasih, kita sebagai orang percaya harus doakan terus ya, supaya apa yang mereka rencanakan semuanya digagalkan Tuhan, atau ya mereka merencanakan kejahatan tapi Tuhan mendatangkan kebaikan. Ya, kami saudaraku yang sekasih di Singapura dan besok nyebrang, namun gereja tanpa tembok ya ini tetap masih terus kita layani ya, tapi udah miskin sombong, hidup lagi. Itu lihat deh, banyak saya lihat kalau saya keluar nanti di situ, gayanya sosok terus terang, ada seseorang lu minta duit sama saya, nggak pernah saya kasih. Di sini orangnya, tapi kenapa belakangan saya kasih? Dia sudah merendahkan diri. Opung, ini kalau sosok bagi, siapa dia? Siapa dia? Iya, haleluya. Saudara dan saya semua ini punya nyawa cuma satu. Nggak ada yang punya nyawa serap. Haleluya. Serep. Makanya kalau ada orang petentengan gitu, saya bilang sama ibu itu, dia bilang bagi aja, bagi daripada rese. Apa bagi-bagi? Ngapain? Berkali-kali. Tapi saya lihat udah berubah, caranya bagus. Sopan kita, senang. Haleluya. Udah sampai gereja tanpa tembok Sri Pintu. Ya, ini puji Tuhan, mereka dulu ini tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Lihat pelayanan kita, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Ini keajaiban Tuhan ya. Doakan supaya mereka yang tadinya nggak kenal Yesus mengenal Yesus, cinta Tuhan terus selama-lamanya. Ya. Oke. Ya, luar biasa ya. Hati-hati. Hati-hati. Yang di belakang loh. Hujan tadi ya. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang. Doakan supaya gereja tanpa tembok Sri Pintu ini tidak diganggu oleh kaum-kaum radikal, dan juga tidak diganggu oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang tidak senang ya dengan adanya gereja tanpa tembok Sri Pintu ini, saudaraku sekasih. Bagi saudara yang mau mendukung pelayanan ini silakan, karena saudara, pelayanan ini sudah jalan 7 tahun lebih. Puji Tuhan, 1000 orang lebih yang sudah percaya Yesus lewat pelayanan ini. Mereka tadi Bani Kedar Nebayot bukan orang-orang percaya, bisa percaya Tuhan. Itu keajaiban Tuhan. Yang mau mendukung pelayanan silakan, ada di sini nomor di deskripsi maksud saya. Oke, ini beritanya ya. Saya akan sampaikan buat saudara ya beritanya ya. Ulama terkemuka dunia keluarkan fatwa seruan jihad lawan Israel ya. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah ulama muslim
terkemuka dunia mengeluarkan fatwa langkah menyerukan seluruh umat Islam dan negara mayoritas Muslim untuk berjihad melawan Israel. Wah, inilah ketua ulama seluruh dunia loh. Ini bisa bahaya ya kalau sudah ada ucapan begini ya. Tapi saya yakin Tuhan pasti bela Israel, karena Tuhan sudah berjanji kok ya, siapapun yang ingin mau melenyapkan Israel pasti akan dilenyapkan. Itu jelas di 2 Raja-Raja 14 itu ya, ayat 27, siapa yang ingin melenyapkan Israel akan dilenyapkan. Jadi saya percaya Tuhan pasti bela Israel ya. Fatwa ini keluar menyusul agresi brutal Tel Aviv yang terus-menerus berlangsung ke jalur Gaza Palestina sejak Oktober 2023 lalu hingga hari ini. Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Muslim Internasional ya, atau IUMS ya, Ali Al-Karadakhi, namanya agak sulit ya, nama-nama orang sana Timur Tengah ya. Ali Al-Kadari menyerukan ya seluruh negara Muslim untuk segera campur tangan secara militer, ekonomi dan politik demi menghentikan ya genosida dan kehancuran total ini secara dengan mandat mereka. Jadi saudara, mereka katakan Israel genosida ya, padahal yang saya lihat Israel tidak ada genosida saudara. Yang ada Hamas yang melakukan pembunuhan massal, 1.200 orang Israel dibunuh. Ya wajar orang Israel, bangsa Israel yang membela negaranya, ya melindungi rakyatnya, itu wajar sekali ya. Ya, jadi saudara kasih, setahu saya tidak ada genosida ya. Jadi kalau ada yang meninggal itu anak-anak dan wanita, itu karena Hamasnya sembunyi di tempat anak-anak dan wanita ya. Ya, ketidakmampuan pemerintah Arab dan Islam dalam membela Gaza saat sedang dihancurkan menurut hukum Islam merupakan kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza, kata Garaddahi dalam fatwa yang berisi sekitar 15 poin tersebut. Garaddahi dikenal sebagai salah satu tokoh agama paling dihormati di kawasan Timur Tengah. Fatwa yang dikeluarkannya memiliki bobot besar di kalangan 1,7 miliar Muslim. Bayangkan, 1,7 miliar Muslim itu saudara kasih disuruh oleh ulama yang bernama Karaddahi untuk melenyapkan Israel. Fatwa merupakan keputusan hukum Islam yang tidak mengikat dan biasanya dikeluarkan oleh ulama terkemuka. Ulama merilis fatwa berdasarkan Al-Quran atau Sunnah, perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Diharamkan memberikan dukungan kepada musuh kafir Israel dalam upayanya memusnahkan umat muslim di Gaza dalam bentuk apapun, ujar Karaddahi dalam fatwanya, seperti dikutip ya Middle East pada Selasa tanggal 8 bulan 4. Diharamkan menjual senjata kepadanya atau memfasilitasi transportasi melalui pelabuhan atau jalur air internasional seperti Terusan Suez, Bab al-Mandab, Selah Hormuz, atau melalui jalur darat, laut maupun udara lainnya. Ya, saudara, jadi haram katanya kalau membantu Israel gitu ya. Komitmen UMS mengeluarkan fatwa yang mewajibkan blokade udara, darat, dan laut terhadap penjajah sebagai bentuk dukungan terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Lanjutnya, pernyataan Garaddahi juga didukung oleh 14 ulama muslim terkemuka lainnya yang mendesak seluruh negara muslim untuk meninjau kembali perjanjian damai mereka dengan Israel serta menyerukan umat muslim di Amerika Serikat untuk menekan Presiden Donald Trump agar menepati janji kampanyenya untuk menghentikan agresi dan mewujudkan perdamaian. IUMS merupakan organisasi yang sebelumnya dipimpin oleh Yusuf
Al-Qaradawi ya, berkantor pusat di Doha dengan kehadiran tambahan di Istanbul. Persatuan Ulama Muslim Internasional UMS mengklaim mewakili puluhan ribu ulama dari seluruh dunia. Organisasi didirikan pada tahun 2004 oleh Syekh Yosef Al-Qadari Al-Radawi ya, seorang ulama terkemuka namun kontroversial yang memimpin poros Ikhwanul Muslim dan dikenal luas karena dukungan terhadap aksi bom bunuh diri Hamas yang menargetkan warga sipil. Iya, itulah saudara klasifikasi yang dikatakan oleh ulama terkenal dunia ya, mengerahkan seluruh rakyat muslim untuk melenyapkan Israel. Saudara, kita percaya Israel pasti dibela Tuhan, karena itu janji Tuhan. Karena Alkitab berkata, saudara, yang menjaga Israel tidak pernah terlelap. Mazmur 121 ayat yang keempat dan ayat kelima, Tuhanlah penjaga Israel. Saudara, kita terus melayani dan melayani. Doakan supaya di hari Jumat kami terbang ke Jakarta dalam pimpinan Tuhan, gereja tanpa tembok terus berjalan. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus ambil alih, berkati tangan-tangan yang sudah berkati, yang belum berkati juga berkati, di lain waktu memberkati. Gereja tanpa tembok seluruh pintu Tuhan berkati, Israel Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.